Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk kembali membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, supaya kami bisa memusatkan hati pikiran kami mendengarkan firman. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya bisa menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang perlu kami dengar. Kiranya Tuhan yang memberikan penerangan hati supaya kami bisa menangkap kebenaran firman, bukan cuma mendengar dengan telinga kami, tetapi kami boleh membuka hati kami selebar-lebarnya, supaya firman-Mu bisa kami pahami, kami ingat, dan terutama kami lakukan di dalam hidup ini, supaya hidup kami menjadi kehidupan seperti yang dikehendaki Tuhan. Dijauhkanlah dari kami segala gangguan, segala hal-hal yang bisa menyebabkan fokus kami terganggu. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan, mengambil kebenaran firman. Tuhan, kami serahkan waktu kami mendengar firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Kami berdoa, memohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suara saya terlalu keras ya, jadi nggak imbang dengan jawabannya. Shalom. Shalom. Nah, bagus ya, semangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini kita, Kamis kemarin kan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya, hari Kamis kemarin. Kita sama-sama ibadah online. Besoknya Jumat, nah itu mulai ya menantikan turunnya Roh Kudus. Nanti tanggal 23 minggu depan kita memperingati Pentakosta ya, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Nah, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kamu harus menanti 10 hari ya. Jadi dari Jumat, Sabtu, Minggu, hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu depan pas itu memperingati hari turunnya Roh Kudus ya. Saya sudah bagikan pokok-pokok doa. Apakah saudara setia berdoa setiap hari? Karena murid-murid dipesan Tuhan Yesus waktu itu ya, kamu jangan meninggalkan Yerusalem, bertekun di bait di rumah ya, berdoa sehati. Siapa yang berdoa dan apalagi ditambah puasa, nah itu punya kerinduan ya, menantikan Roh Kudus. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan satu kali ya, waktu hari Pentakosta. Tapi kita memperingati ya, siapa tahu ya, kalau orang punya kerinduan dipenuhi Roh Kudus, bukan dibaptis Roh Kudus lagi, dipenuhi. Karena kalau dipenuhi oleh Roh Kudus itu bisa berulang-ulang saudara. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya dikuasai oleh Roh Kudus ya. Jadi kondisi seorang percaya itu kalau dikuasai Roh Kudus, dia akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga segala perkataan perbuatannya itu benar ya di hadapan Tuhan. Itu hidup dipenuhi Roh Kudus ya. Nah, saya sangat merindukan seperti itu ya. Dan setiap orang percaya harusnya terus-menerus ada dalam kondisi dipenuhi oleh Roh Kudus ya, dikuasai, supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan ya. Oke, firman Tuhan pagi ini diberi judul apa kerjamu ya. Apa kerjamu? Dulu waktu saya masih muda ya, masa-masa SMA begitu kan, kadang-kadang saya punya teman ya, apalagi ada beberapa teman akrab, jadi sering setiap hari ketemu ya. Di luar sekolah pun kami sering main ke rumah salah satu
teman, ya nongkrong-nongkrong di situ. Kas kalau ada orang tua dari salah satu teman kami datang, atau kalau kami sudah pulang ke rumah juga ditanyakan, dari mana? Dari si Anu. Ngapain kamu di situ? Itu tuh sama kayak begitu ya. Apa kerjamu? Gitu maksudnya. Nggak ada nih, saya bilang. Cuman nongkrong aja, merokok, ya bercanda begitu. Nggak ada kerjaan istilahnya ya. Nah, ini apa kerjamu, saudara? Ini adalah pertanyaan Tuhan kepada Elia ya. Mari kita membaca firman-Nya, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bisa sama-sama memperhatikannya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara Tuhan kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mengingat, membaca, merenungkannya, menyimpan di dalam hatinya, dan melakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Elia melarikan diri, meninggalkan pelayanannya, ya. Mengapa bisa seperti itu, saudara? Padahal kalau kita bisa melihat latar belakangnya, saudara, di pasal-pasal sebelumnya, next, itu kita bisa lihat ya, Elia dengan gagah perkasa ya, menghadapi nabi-nabi Baal ya, orang-orang yang menyembah yang memimpin nabi-nabi Baal itu ya, pemimpin-pemimpin yang menyembah Baal, dewa-dewa asing, patung. Jadi Elia menghadapi seorang diri, lawan 450 nabi Baal, saudara. Dengan gagah perkasa Elia melawannya, menantang.
tantangannya begini, sediakan korban katanya, silahkan panggil Allahmu, para Baal itu, suruh turun api, bakar itu korban. Elia juga sama, menyiapkan korban-korban sembelihan itu, dan coba suruh Allahmu turunkan api. Wow, mereka nari-nari biasa, nari-nari panggil Allah mereka. Tapi sampai petang, saudara, nggak pernah ada kejadian apa-apa ya. Sampai mereka mulai melolong-lolong, menoreh-noreh tubuh ya, tapi tidak ada jawaban apapun. Kemudian Elia, sesudah mereka nggak sanggup, Elia memanggil Allah Israel untuk menurunkan api, membakar korban yang dia persiapkan. Api Tuhan turun, bakar korban itu. Saudara, itu menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah, Allah Israel ya, Allah yang maha kuasa ya, yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Saudara, akhirnya nabi-nabi itu dibunuh semua ya, dibunuh semua nabi-nabi Baal itu. Kemudian di situ yang berkuasa itu Raja Ahab ya, Raja Ahab dan istrinya Isabel. Nah, Isabel mengancam Elia ya, seperti nabi-nabi itu mati, maka engkau juga akan mati ya. Sudah, itu latar belakang ya yang menyebabkan Elia takut. Kalau kita baca di konteks dekatnya, saudara, 1 Raja-Raja 19 ayat 4, sebetulnya ayat 3 mengatakan Elia takut, saudara ya. Elia menjadi takut ancaman tadi ya, akan dibunuh. Kemudian Elia melarikan diri, saudara, lari terus ya. Kalau kita baca di dalam ayat 4 itu dikatakan begini. Ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, yang tadinya gagah perkasa ya, maju dalam nama Tuhan melawan nabi-nabi Baal, bisa seketika itu putus asa ya, minta mati, saudara ya. Itu selain kelelahan, saudara, jalan. Siapa yang pernah jalan seharian ya, kecuali saudara pernah ikut mission trip, mungkin ya jalan seharian masuk ke pedalaman. Saya sering ya mengalami perjalanan jauh berjam-jam, kadang beberapa kali istirahat ya, karena naik turun gunung itu melelahkan sekali ya. Nah, ini perjalanan seharian, udah begitu tinggalkan bujangnya, jalan lagi, saudara, sampai di bawah pohon arar. Dia menyatakan ya kesedihannya atau kekecewaannya dan keputusasaannya. Saudara, kadang-kadang pelayan Tuhan tuh mengalami seperti itu ya. Ada beberapa alasan, saudara. Mungkin Elia tuh tadi takut ya, kemudian merasa tidak ada yang bersama dia. Nah, perasaan Elia tidak jauh berbeda dengan perasaan Paulus. Paulus juga pernah ya ada kerinduan atau keinginan pergi kepada Kristus ya. Di Filipi 1 ayat 23, di sana Paulus mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik ya. Paulus mengalami berbagai tantangan di dalam pelayanannya ya. Berapa kali disesah, dilempari batu, dianiaya, dipenjarakan. Waktu menulis di Filipi itu juga Rasul Paulus sedang di penjara ya. Jadi memang kalau diam bersama Kristus lebih baik, katanya ya.
Tetapi kalau aku masih harus tinggal di dunia ini, itu artinya harus bekerja memberi buah, ya. Itu Paulus pernah mengalami juga kesendirian, ya. Para pahlawan iman, kalau saudara baca Ibrani 11 ayat 16, itu juga merindukan tanah air yang lebih baik, ya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, orang-orang yang merindukan kerajaan sorga itu, hari lepas hari itu menantikannya, menantikan kapan terjadi pembebasan dari tubuh yang fana ini, ya. Saya juga seringkali mengalami itu, saudara, ya. Ketika melihat, menyaksikan kejahatan yang semakin merajalela, kefasikan, ya, kemerosotan moral di mana-mana, seringkali merasa jenuh, ya, jenuh. Bukan bosan hidup, saudara, tetapi merasa tersiksa, ya. Jiwa ini, batin ini terasa tersiksa, ya. Mengapa orang semakin menjadi-jadi jahatnya? Mengapa terjadi kerusakan di mana-mana, ya? Sepertinya ingin berseru, Tuhan, sampai kapan Engkau biarkan kejahatan, ya, kemerosotan moral, kefasikan menjadi-jadi, ya. Saudara, Musa, ya, pernah mengalami itu juga. Bilangan 11 ayat 15. Ketika dia melayani, memimpin bangsa Israel, jika engkau berlaku demikian kepadaku, Bilangan 11 ayat 15, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Musa bicara sama Tuhan loh, ya. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Karena Musa merasakan beban yang berat, ya. Mengatur begitu banyak orang itu susah, ya. Bagaimana ada orang yang keras hati, tegar tengkuk, kepala batu, ya. Jadi Musa merasa berat, ya. Apalagi mulai umat itu mencari dia, menangis, ya, dan bersungut-sungut, mengeluh, bersungut-sungut. Wah, kehidupan di gurun ini, keluar dari Mesir susah, ya. Dari mana kami bisa dapat daging? Mereka teriak-teriak kepada Musa, ya. Jadi Musa merasa berat, ya. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Saudara, itu satu ungkapan emosi, ya, emosi, perasaan yang merasa lelah, berat, ya. Itu seringkali dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Kemudian kita lihat lagi latar belakang yang lain, saudara. Alasan lain mengapa Elia meninggalkan pelayanannya, tugasnya, saudara. Kelihatannya ia merasa gagal, ya. Next. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Elia begitu patah semangat. Kelihatannya ia sudah gagal, mengharapkan pertobatan seluruh Israel, malah semuanya sepertinya tuh menyimpang, ya, menjadi umat yang tidak taat kepada Tuhan, ya. Jadi Elia itu merasa sendirian, ya. Semuanya tidak ada yang berpihak kepada Tuhan. Dia merasa seorang diri. Udah gitu diancam lagi, ya, diancam oleh Isabel, sehingga ia lari menyelamatkan nyawanya. Harapan, usaha keras dan pergumulan seluruh hidupnya tampaknya berakhir dengan kegagalan, ya. Tadi di 1 Raja-Raja 19 tadi, ya. Kemudian ia merasa kesepian, sendirian, tidak ada lagi sepertinya yang berpihak kepada dia. Makanya dia lari, ya. Saudara, Rasul Paulus juga pernah merasa kesepian, ya, merasa sendiri, saudara. Pelayanannya begitu hebat, mendirikan jemaat, ya,
di mana-mana, merintis jemaat, gereja Tuhan. Tapi ketika dia dihadapkan ke sidang pengadilan, Rasul Paulus merasa sendirian, saudara. 2 Timotius 4 ayat 16, ya. 2 Timotius 4 ayat 16, di sana dikatakan, aku seorang diri, ya. Tidak ada yang membela dia di pengadilan. 2 Timotius 4 ayat 16. 2 Timotius 4 ayat 16. Saya akan baca supaya saudara bisa melihatnya juga. 2 Timotius 4 ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Saya tidak tahu, ya, apakah Rasul Paulus berlebihan, saudara. Tetapi itulah ungkapan perasaannya, ya. Dia mengatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Masa nggak ada yang membela Paulus? Tapi itulah yang diungkapkan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus mungkin merasa, saya sendirian, tidak ada yang berpihak kepada saya, ya, tidak ada yang membela saya, semua membelot. Sepertinya begitu, ya. Elia juga mengatakan seperti itu, ya. Makanya Elia lari terus, dia naik ke gunung Tuhan, saudara, gunung Horeb, ya. Dia masuk ke gua dan diam di sana, ya. Diam di sana. Kemudian ada kelelahan jasmani, ya, perjalanan panjang tadi, ya. Itu saudara bisa baca ayat-ayatnya. Kemudian dia naik ke gunung Tuhan, ya. Naik ke gunung Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama Elia meninggalkan layanannya, tugasnya. Kemudian Elia naik ke gunung Allah. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ngapain lu? Gitu kan? Itu Tuhan mau nanya, ya. Kalau bahasa sekarang mungkin, ngapain aja lu di sini? Langsung Elia jawab, ya. Ini ungkapan unek-uneknya keluar, ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Aku meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Mereka ingin mencabut nyawaku, ya. Jadi dia merasa sendiri dan diancam mau dibunuh. Itu jawaban Elia kepada Tuhan, ya. Elia naik ke gunung Tuhan, ya. Dia mengungkapkan segala keluhannya, ya. Dia tidak tahu, ya. Dia perlu belajar. Maka dari itu Tuhan tuh murah hati, ya. Penuh murah hati dan mengerti, ya, mengerti keadaan hamba-hambanya atau siapapun, ya. Makanya ketika Elia kelelahan, kalau sudah baca di pasal sebelumnya, itu dalam perjalanannya yang sepanjang hari itu Allah pelihara dia, ya. Waktu tidur kelelahan dibangunkan malaikat. Sudah masih ingat, ini berapa bulan lalu pernah saya khotbahkan juga. Elia dibawain roti, ya, kasih minum. Nah, malaikat melayani dia, yang disuruh Tuhan supaya menyegarkan tubuh jasmaninya, ya. 2 kali sampai didatangi malaikat itu, dikasih roti, kasih minum. Makanlah, minum, supaya kamu jangan kelelahan, sebab kamu nanti perjalanannya masih panjang, ya. Sampai ke gunung Tuhan, ya. Jadi Tuhan tuh memelihara hambanya itu baik jasmani maupun rohani, ya. Sampai naik ke gunung ditanya Tuhan,
apa kerjamu, hei Elia? Allah ingin memulihkan ya keadaan Elia, meneguhkan kembali ya. Jadi poin berikutnya itu Allah meneguhkan kembali Elia untuk memberikan semangat dan memperkuat iman Elia. Allah mengunjunginya di Gunung Horeb, yaitu Gunung Sinai, gunung penyataan. Kunjungan ini disertai angin besar, tadi kita baca ya, angin besar kuat yang bisa membelah gunung-gunung. Tapi Tuhan tidak ada di situ. Kemudian ada gempa ya, gempa bumi, ada api. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam semua peristiwa itu. Penyataan Allah datang dalam bentuk angin sepoi-sepoi basah. Jadi Allah melawat ya, melawat hambanya yang frustasi ini, yang putus asa, yang kehilangan harapan ini, yang frustasi berat. Allah tidak meninggalkannya ya. Allah datang melawat dan Allah ingin memulihkan. Makanya Allah mengizinkan semua hal-hal ajaib terjadi ya. Terus ada angin sepoi-sepoi. Mengapa? Waktu ada gempa, angin besar, gempa, api ya yang dahsyat, tapi Elia tidak merasakan ada Allah di situ. Tapi yang keempat, peristiwa keempat, angin sepoi-sepoi ya. Elia merasakan, oh ada Tuhan di situ. Makanya dia bangun, menutup mukanya ya. Bangsa Israel itu sangat takut dan menghormati Allahnya ya. Jadi ketemu Allah tuh, merasakan kehadiran Allah tuh nggak berani memandang ya, menutup mukanya, dan dia merasakan Allah ada di situ ya. Allah ada di situ. Elia belajar bahwa karya Allah bergerak maju terus ya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam di Zakaria 4 ayat 6. Tidak usah dibuka ayatnya, itu artinya Tuhan tuh bekerja maju terus saudara ya. Saya beberapa hari terakhir ini ya, dari minggu-minggu sebelum hari raya Lebaran itu, sering kali saya merenungkan firman Tuhan. Mengapa ada kejadian begini begitu? Mengapa ada berita begini begitu? Mengapa gereja begini? Mengapa hamba Tuhan begini begitu? Ya, mengapa umat Tuhan begini begitu? Tapi kadang-kadang saya berpikir, apakah Tuhan membiarkan atau diam? Saya merenungkan Tuhan tidak pernah diam ya. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Saya berkali-kali bilang kepada Ibu Adriani, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Bahkan semakin sepertinya semakin hebat ya di tengah-tengah berbagai peristiwa di dunia ini, di tengah-tengah pandemi dan sebagainya. Allah tidak diam, Allah bekerja. Dia sedang mempersiapkan kedatangannya ya. Sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang ya. Kenapa Bapak tahu? Ya Alkitab yang beritahu ya. Karena Alkitab aja bilang waktunya singkat ya. Waktunya singkat. Saya berani mengatakan juga waktunya sudah dekat ya. Kalau saudara baca di kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir, Tuhan Yesus bilang begini, ya aku datang segera. Aku datang segera. Saudara, kalau saudara mengingat firman Tuhan itu, pasti saudara mengarahkan hati pikiran saudara, hidup saudara kepada perkara-perkara di atas saudara. Saudara, mungkin saudara yang suka dengar berita tahu ya, berapa minggu terakhir ini begitu hebat peperangan di Timur Tengah ya. Israel dengan Palestina membara saudara. Sampai kemarin malam sambil siapin khotbah saya juga dengar ya. Parah saudara, parah ya. Apakah kebetulan saudara? Tidak, semua ada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Saudara, Mesias nanti akan datang di Yerusalem saudara ya. Tuhan akan datang di Yerusalem.
Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, tidak ada yang terluput dari perhatiannya. Dan orang-orang Israel yang tidak percaya Tuhan Yesus tapi percaya kepada Mesias, Mesias akan datang, itulah yang mereka nanti-nantikan, ya. Makanya mereka itu bagaimana mempersiapkan kedatangan Mesias? Hanya Mesias yang mampu menolong mereka, karena banyak sekali negara-negara di sekitarnya itu tidak pro Israel, ya, musuh, bahkan musuh yang berkali-kali mengusahakan kehancuran Israel, ya. Bahkan ada pemimpin dunia beberapa waktu yang lalu yang mengatakan Israel harus dilenyapkan dari muka bumi ini, ya. Mereka tidak tahu firman Tuhan. Jadi kita berdoa, ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka ucapkan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan Israel tidak akan lenyap dari muka bumi ini, ya. Karena merekalah umat pilihan. Saudara, intinya Allah itu mengontrol segala sesuatu, lebih-lebih hamba-hambanya dan semua umatnya. Allah tuh memperhatikan, mengontrol. Makanya Elia belajar di sini, ya. Kalau semua orang dikiranya membelot atau membelakangi Tuhan, ya. Karena Elia tidak tahu segala sesuatu, ya. Dikiranya tidak ada lagi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan, karena Elia tidak tahu. Tetapi Allah ingin mengungkapkan, akulah Tuhan semesta alam, ya, yang terus bekerja dan mengendalikan segala sesuatu, tidak pernah berhenti, ya, terus. Jadi segala situasi, kondisi apapun yang terjadi di dunia ini, Allah tahu dan Allah memegang kendali, ya. Saudara, kalau saudara mengerti ini, saudara akan hidup tenang, ya, jauh dari segala ketakutan dan putus asa. Apapun masalah saudara, apa? Sakit penyakit, merasa sendirian, merasa sengsara, menderita. Kalau saudara berpegang teguh kepada iman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan, mengandalkan Dia, dan percaya saja, ya. Percaya saja, Allah tahu kondisi saya, Allah mengerti, dan Allah mengendalikan segala sesuatu, maka kita akan dikuatkan, ya, dikuatkan dan tidak pernah lemah, putus asa, ya. Elia belajar bahwa karya Allah bergerak maju terus, ya. Tidak ada yang bisa membendung, menggagalkan. Allah terus bekerja, ya. Kadang bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, ya. Kalau kita amati sepertinya Allah diam saja nih. Masa ada kejadian begini dibiarin saja, ya? Masa ini kejahatan merajalela, ya, sepertinya dibiarkan, ya? Allah bekerja di situ, ya. Allah kalau mengizinkan sesuatu terjadi, bukan Allah kewalahan, ya. Kewalahan, kehilangan kendali, tidak. Allah sangat menguasai dan mengendalikan segala sesuatu, ya. Allah sesungguhnya tidak meninggalkan nabi dan umatnya yang setia. Melalui roh dan firman-Nya yang kekal, Dia akan membawa penebusan, kebenaran, dan keselamatan kekal. Saudara, kalau Allah membiarkan dosa yang terus berlangsung di dunia ini, itu dalam kemurahannya supaya orang-orang bertobat, supaya orang-orang bisa diselamatkan, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi masih menunggu berapa lagi orang yang mau bertobat, datang kepada Tuhan, diselamatkan, ya. Allah ingin mengajar Elia bahwa Allah yang memegang kendali segala sesuatu, dan Allah setia, tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya dan umatnya, ya. Bapak Ibu, saya yang dikasih Tuhan, saya selalu mengingat hal itu, sehingga kadang-kadang saya juga kalau mulai lemah, ya, dikuatkan lagi, ya, dikuatkan lagi. Seringkali saya juga merasa sendirian,
Sendirian di sini bukan berarti di sekitar saya nggak ada orang. Sendirian itu satu perasaannya, merasa saya sendiri yang mau berjuang untuk mentaati segala perintah-perintah Tuhan, mau hidup seturut firman Tuhan, ya, terus diperbaharui hari lepas hari. Kadang-kadang sebagai gembala itu seringkali memikirkannya, jemaat, mengapa ya si ini udah lama sekali tidak datang ibadah, mengapa ya si ini mengalami begini, begitu, hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan, mengapa ya ini begini, begitu. Kadang-kadang saya suka berpikir seperti itu, saudara. Bertahun-tahun firman Tuhan digemakan, diajarkan, ya, tapi sepertinya saya pernah bilang, Tuhan kayaknya nggak nyantol ini ya, firman Tuhan ini tidak melekat, ya. Karena saya merindukan kita nih setahun ikut Tuhan maju, 2 tahun ikut Tuhan lebih maju lagi, 3 tahun ikut Tuhan lebih maju lagi, lebih dewasa, bahkan mencapai satu kedewasaan yang penuh di dalam Kristus, ya. Coba kita baca Efesus 4, ya. Efesus 4 Efesus 4, saya akan baca dari ayat 16. Efesus 4 kita akan baca ayat 1, ya, ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita baca lagi ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa, saudara? Ayat 12, saudara. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai, nah ini ayat 13, saudara. Seringkali saya tuh merindukan ini, saudara, buat kita semua, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya merindukan ini, saudara. Jadi saya seringkali berpikir, ayo siapa yang mau bergerak ya dengan saya ini, ya. Firman Tuhan bagaimana dilakukan, diikuti sampai sedetil-detilnya, saudara. Kalau mau mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, gimana caranya? Harus taat setia, lakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Jangan setengah-setengah. Jangan dilemahkan dengan pikiran seperti ini. Ya, saya masih lemah. Mana ada orang yang sempurna di dunia ini. Itu tuh melemahkan, saudara. Nantilah, ya, pasti satu saat saya berjuang. Itu mah hayalan, saudara. Suatu saat, suatu kapan, saudara? Ya, hari ini, sekarang ini, saudara. Kalau dulu waktu belum COVID-19, aksi ada kebaktian pemuda, saya selalu dorong muda-mudi. Dan ada quote-quote yang saya sampaikan. Salah satunya, kalau tidak serius dengan Tuhan sekarang, mau kapan lagi? Nah, itu kalau muda-mudi yang masih ingat, ya, mungkin dah lupa juga, ya. Kalau tidak serius sekarang dengan Tuhan, mau kapan lagi? Tenang, Pak,
masih ada waktu, ya. Siapa yang tahu masih ada waktu, ya. Saudara, Tuhan menginginkan kita berani berubah, ya. Berani maju, bersaksi, menjadi saksi Tuhan. Mungkin ada pikiran kaum awam, jemaat tuh merasa, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan penginjil. Itu kan tugas penginjil, pendeta, hamba Tuhan, bersaksi, memberitakan Injil, bawa orang-orang datang kepada Tuhan. Saya kan jemaat biasa. Sudah, jangan lupa ya, 1 Petrus 2 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Untuk apa? Coba. Untuk memberitakan, saudara, pekerjaan Tuhan, perbuatannya yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang sudah membawa aku kepada melepaskan aku dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya. 1 Petrus 2 ayat 9, ya saudara, 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Semua orang percaya itu bangsa yang terpilih, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ayat 9 tadi itu menegaskan supaya kita bersaksi, ya, ceritakan bagaimana dulu saudara di dalam kegelapan, yang kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihi tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Pernahkah saudara menceritakan itu kepada orang-orang, ya? Saudara, seringkali kita tidak mengerti, tidak tahu, ya. Padahal Tuhan tuh punya rencana, saudara. Tuhan punya rencana buat saya, tapi buat saudara juga, secara pribadi, saudara. Tuhan ingin apa? Kalau Tuhan tanya, apa kerjamu, Elia? Tiduran di gua itu, ya. Elia jawab apa, coba? Ya, mungkin dia membela diri. Aku Tuhan, segiat-giatnya bekerja untuk engkau. Tapi semua orang meninggalkan aku, saya sendirian, saya juga mau dicabut nyawanya ini, ya. Tetapi Tuhan tetap bertanya, apa kerjamu? Elia jawab 2 kali sama, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Jawabannya itu terus, ya. Tetapi Tuhan tetap tanya, apa kerjamu? Apa kerjamu? Akhirnya Tuhan sesudah menguatkan dia kembali, ya, lewat penyataannya, kehadirannya. Elia merasakan kehadiran Tuhan lewat angin sepoi-sepoi basah itu. Dia disadarkan, diingatkan bahwa Allah itu ada, Dia Maha Kuasa, dahsyat, ya, dan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya dan umatnya. Akhirnya Tuhan bilang, ya, kepada Elia. Tuhan bilang di ayat 15, ya, ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ini tugas nabi, saudara, mengurapi raja-raja yang Tuhan pilih, tentukan, ya. Ayo kembali, pergi kembali ke jalanmu, ya. Bukan tiduran di gua, ya, sambil putus asa. Engkau masih punya tugas yang harus dikerjakan. Harus pilih Elisa, penggantimu, ya, sebagai nabi, menjadi nabi menggantikan engkau. Saudara, itu estafet, ya. Elia diangkat ke surga oleh Tuhan, Elisa
menggantikan sebagai nabi. Mungkin nanti saya juga diangkat Tuhan, harus ada yang menggantikan, saudara. Ya, jadi masih ada tugas-tugas. Kalau menurut saya ya, kalau Tuhan masih izinkan kita tinggal di dunia ini, itu ada tugas-tugas yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan, lakukan. Kita harus bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan selama di dunia ini? Baca Alkitab, baru tahu, baru ngerti, pelajari, selidiki secara mendalam. Apa sih maunya Tuhan? Ya, saudara, kalau sekarang tiba-tiba ada Tuhan datang kepada saudara, ya, pribadi lepas pribadi, entah saudara lagi di jalan, di rumah, atau di mana, tiba-tiba Tuhan bersuara datang, apa kerjamu? Nah, saudara jawab apa? Wah, saya segiat-giatnya Tuhan lagi mengumpulkan harta. Bagus kalau harta di sorga, kata Tuhan. Bukan Tuhan, kita kan hidup di bumi, jadi kumpulkanlah bagimu harta di bumi, ya. Di surga mah nanti, ya. Terbalik, itu salah baca Alkitabnya, ya. Kurang mateng, kurang rajin. Alkitab mah mengatakan, Tuhan Yesus mengajarkan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri datang mengambilnya. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga, tidak akan berkarat, ya, rusak, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang hatimu berada di mana? Saudara, kalau Tuhan datang, ya, tanya, apa kerjamu? Saudara mau jawab apa? Saudara, saya yang berpuluh-puluh tahun melayani, ya, tapi saya seringkali bertanya-tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa belum berarti, saudara. Ya, saya belum berarti banyak di hadapan Tuhan. Hampir setiap hari saya tanya di dalam doa pergumulan saya pribadi, Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Melihat kondisi sekitar, ya. Apalagi kalau melihat kondisi dunia, saudara. Nggak usah dunia lah, Indonesia saja, saudara. Berapa banyak sih di Indonesia yang mengenal Tuhan, yang sudah menerima anugerah keselamatan Tuhan? Berapa banyak, saudara? Sedikit, saudara. Dan itu jiwa-jiwa yang akan binasa tanpa Tuhan Yesus, binasa. Seberapa banyak yang saudara pernah tarik, rebut dari api kekal supaya diselamatkan? Berapa orang, saudara? Mungkin ada orang-orang di sekitar saudara juga yang setiap hari ketemu, dia itu nanti akan calon mangsa api kekal, saudara, binasa. Apakah kita peduli atau berusaha? Di dalam doa paling tidak doakan, saudara, doakan. Berapa banyak orang yang saudara doakan, gumulkan, misalnya terbeban dengan satu nama, bawa di dalam doa, Tuhan, saya ingin supaya dia mengenal Engkau, bukakan hatinya Tuhan, supaya dia melihat cahaya Injil, pakai saya Tuhan untuk bisa menyampaikan Injil, paling enggak dia dengar, bukakan pengertiannya supaya dia juga menerima keselamatan. Berapa banyak, saudara? Atau berapa rindu, saudara? Atau saya tidak peduli, hidup mah masing-masing, Pak. Ya, saudara tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan, rindukan, ya. Hati Tuhan itu keselamatan jiwa-jiwa, saudara, ya. Bukan kenyamanan hidup, bukan keberhasilan, kesuksesan orang-orang yang percaya kepadanya di dunia ini, bukan, saudara. Ada tugas pekerjaan yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Apa kerjamu? Kata Tuhan kepada Elia, ya. Jadi jangan pernah melupakan itu, ya. Ada tugas tanggung jawab yang Tuhan ingin supaya kita lakukan selama kita di dunia ini. Kalau bagi Paulus, kalau aku masih harus tinggal di dunia ini, itu artinya bekerja, memberi buah, ya.
memberi buah kepada Tuhan, ya, bukan kepada siapa-siapa, untuk Tuhan, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, proyek Tuhan, kalau bisa di garis depan malah. Saudara, biarlah judul khotbah ini, firman Tuhan kepada Elia, terngiang-ngiang di dalam hati pikiran kita. Apa kerjamu? Sebagai penutup, saya ingin ada quotes, ya. Ini waktu saya khotbah, jika terpaksa binasa, tahu ya? Yang mana coba? Ada yang tahu? Ingat? 2 minggu yang lalu, minggu lalu kan Bu Adriani, 2 minggu lalu khotbah tentang apa? Khotbah tentang apa? Minggu lalu 2 minggu lalu, 2 minggu lalu. Kalau yang Ibu Adriani saya masih ingat. Puasa tanpa perkataan, hari ibu, istri itu harus menjadi istri yang saleh, ya. Bagaimana tunduk kepada suami dan memenangkan suami tanpa perkataan, karena saking salehnya, ya, nggak ngomong juga suaminya berubah tuh, nggak ngomong juga suaminya berubah karena kelakuan istrinya. Nah, itu minggu lalu. 2 minggu lalu apa coba? 2 minggu lalu, Pak, apa ada kebaktian, ya? Loh, saya itu yang khotbah. Apa coba? Lupa semua, sudah, ya. Kalau 2-3 bulan yang lalu lupa, ya saya maklum lah. Kalau 2 minggu yang lalu, padahal saya tadi sudah kasih tahu judulnya loh. Jika terpaksa aku mati. Siapa itu? Perkataan siapa? Esther. Ya, Esther. Jika terpaksa aku mati, nggak apa-apa. Waktu dia membela bangsa Yahudi yang akan dimusnahkan di kerajaan Media Persia, ya. Saudara, saya cantumkan quotes ini. Esther kan di istana raja, dia ratu, udah nyaman hidupnya, tapi karena ada orang-orang sebangsanya yang akan binasa, dia bela, saudara. Resikonya nyawa, tapi dia rela. Kalau mati nggak apa-apa lah, tapi saya mau menyelamatkan orang-orang, ya. Dari zona nyaman, dari kenyamanan hidup, dia mau mengambil resiko, bahkan yang paling tinggi, nyawa. Saudara, kalau saudara risiko kehilangan uang, mungkin saudara nggak pikir panjang lah, apalagi sedikit. Ya, kehilangan 100-200 ribu nggak apa-apa lah, saya mau lah. Coba kalau saudara kehilangan 100-200 juta, mikir sampai nggak bisa tidur, ya. Nah, apalagi kehilangan nyawa, beneran nggak bisa tidur selama-lamanya kali, ya. Saudara, Esther rela kehilangan nyawa, ya, menjadi pribadi yang berani berubah. Saudara, menjadi pribadi yang berani berubah, berani bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Sama khotbah pagi ini juga intinya mah begitu, saudara, ya. Intinya mah begitu, saudara. Tuhan ingin supaya kita berubah, saudara. Berubah, ya. Maju di dalam Tuhan. Memangnya kalau nggak mau maju di dalam Tuhan, mau maju di dalam apa coba? Coba pikirkan satu kalimat ini. Kalau saudara tidak mau maju di dalam Tuhan, mau maju di dalam apa? Di dalam bidang apa? Kalau saudara yang pikirannya atau mata hatinya tertuju kepada perkara-perkara lahiriah, materialisme, ya nggak bisa, karena tertutup. Perkara-perkara sorgawi tertutup. Pokoknya mah yang ada, bagaimana saya lebih berhasil, lebih sukses, dan hidup nyaman. Udah, rata-rata di dunia seperti itu. Makanya kalau ada orang punya sepeda, dia mau beli motor. Kalau udah punya motor, dia mau beli mobil. Kalau rumah ngontrak, dia mau pengen punya rumah. Kalau udah punya rumah 1, pengen 2, pengen yang lebih besar lagi. Kalau perlu nanti bisa ada punya villa,
ya, di tepi pantai yang indah, hidup nyaman, tidak kekurangan. Memang semua begitu, saudara, ya, dari ujung ke ujung bumi ini begitu. Tapi adakah orang-orang yang maju di dalam Tuhan, bekerja buat Tuhan, sehingga Tuhan datang, kerjamu apa? Tuhan, saya berusaha sekuat tenaga melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ini Tuhan, talenta yang Engkau percayakan kepadaku, ku kembalikan berserta dengan keuntungannya. Baik sekali hambaku yang setia. Engkau sudah dipercaya dalam perkara kecil, Engkau setia. Mari masuk di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu, saudara, ya. Di ujung kehidupan kita nanti Tuhan ketemu dengan kita, ya. Dan Tuhan bertanya, apa kerjamu? Apa kerjamu? Jadilah pribadi yang berani berubah, berani bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu. Dialah firman-Mu ini tidak kami cuma dengar dengan telinga kami dan berlalu begitu saja, tetapi boleh terngiang-ngiang di relung hati kami. Kami ingin hidup bagi Tuhan, berjuang keras untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan ingin supaya kami kerjakan selagi masih ada waktu di bumi ini yang Tuhan berikan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan segera datang, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya, baik itu baik maupun jahat. Tuhan, kami ingin kedapatan, tidak bercacat celak, hidup kudus di hadapan Tuhan, dan mengerjakan segala apa yang Tuhan kehendaki. Pakai hidup kami Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersaksi, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau tidak ada keselamatan, dan begitu banyak orang belum mengenal Engkau. Tuhan, jadikan kami pribadi yang berani berubah, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Kami serahkan waktu kami, hidup kami, aktivitas kami, segenap keberadaan kami ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, kasih, kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.